Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih sama-sama dalam keadaan sehat. Insya Allah afiah seluruhnya. Kita masih dalam lindungan Allah. Ya, kita semua mudah-mudahan hanya berdoa sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan kita. Kedua kalinya kita mengajak berdoa semoga sholawat dan salam selalu dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dengan selalu membaca sholawat dan salam kita mendapatkan syafaat uzma ya dari Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat, hadirin maupun hadir out yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan di sesi yang ke-8 ini ya Pak Kiai Rusdi ya, yang ke-8 ya. Ya, yang ke-8 kita ngaji bareng atau bincang-bincang di masa pandemi ini dengan Mahat Ali seluruh Indonesia ya. Ini tiada lain, pertama adalah kita dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2021 ini, di mana tema kita di dalam Hari Santri itu tiada lain adalah santri siaga jiwa raga. Ini asik sekali ya, santri siaga jiwa dan raga kita. Nanti bisa Pak Kiai Rusdi di share apa maksudnya ya, santri siaga ya, jual itu seperti apa nanti kita sama-sama bisa melihat. Kemudian juga nih yang saya hormati nih narasumber kita ya, Halo Ustadz Kiai Ahmad Baso, ya kebetulan tetangga ya. Oh, iya. Saya di Tanjung Duren Ustadz. Saya tinggal di Tanjung Duren kebetulan ya. Oh ya. Kalau dulu mungkin saya sempat taklim diminta waktu itu sama Pak Kiai Nur, ya, mungkin kita sama-sama satu alma mater juga Pak. Ya kebetulan saya belum sempat waktu itu, ya mungkin melalui Zoom ini mudah-mudahan ya kita semua ya, dan almarhum ditempatkan di tempat yang layak, insya Allah termasuk ahlul jannah, kita harapan kita, dan kita ketemu dengan mereka-mereka yang telah mendahului kita. Untuk sebagaimana kita ketahui, kenapa kok kita, ya saya selalu sama Kiai Haji Ahmad Rusdi ya. Ini artinya dibanding kita ngobrol, dibanding kita bengong, yang WFH itu ya kita ngaji bareng kan lebih enak. Namanya mencari ilmu itu lebih ilmu, Rasulullah mengatakan kan minal mahdi ilal lahdi. Sampai kita meninggal pun kita tetap berkewajiban untuk mencari ilmu. Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran juga fadilah ya, kalau kita mengaji itu jelas sekali di dalam Al-Quran yang sering ya kita sama-sama mengagukan yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Ya, itu saya kira udah dalil yang semua di Mahat Ali itu saya yakin ya 100% ya, ini kewajiban kita semua. Kebetulan juga yang hadir saat ini mungkin juga ada yang dari umum. Nih Pak Kiai Haji Ahmad Baso ya, ada teman-teman kita juga yang dari umum, ya mungkin dari direktorat, ya kan, kemudian dari direktorat jenderal itu juga ikut mengikuti acara ini. Ini mudah-mudahan nanti ke depannya itu lebih banyak lagi yang hadir, saya kira dalam rangka tebar ilmu, ya, supaya kita sebagaimana Rasulullah ngasih gambaran di lain kan, aroda dunya alaihi bil ilm, aroda al-akhirah alaihi bil ilm, arodahuma alaihi bil ilm. Ya, saya yakin kalau kita pengen dunia dan akhirat, semuanya kuncinya dengan ilmu. Mudah-mudahan nanti yang materi yang diberikan oleh Haji Ahmad Baso bermanfaat dan dapat kita amalkan, ya, serta merupakan cerminan buat kita. Sebagai Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, kebetulan saya beberapa hari yang lalu diminta oleh Kiai Haji Ahmad Rusdi untuk ya memberikan sepatah dua patah kata atas nama Direktorat Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren. Kebetulan kenalkan nama saya sebelum saya berpanjang lebar, nama saya Irhas Sobirin, diamanatin ya, bahasanya itu diamanati
untuk menjadi kepala subdit ya pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Madrasah Diniyah Takmiliyah mungkin sama-sama kita dulu pernah mendengar bahwa ini adalah sekolah sore atau ngaji sore atau orang bilang sekolah Arab. Karena saya pernah mengalami paginya di SD, sorenya di Madrasah Diniyah ya. Ya alhamdulillah kebetulan saat ini saya diamanati sebagai kepala subdit ya. Ya ini juga mudah-mudahan saya meninggalkan nanti Kementerian Agama husnul khotimah karena 2 tahun lagi ya saya pensiun, 2 tahun lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama ya. Nah, kembali ke Madrasah Diniyah Takmiliyah sendiri, saat ini memang terus terang saya katakan kaitan dengan MDT, ini merupakan pendidikan agamaan, ini belum bisa tatap muka lain dengan pesantren. Ya, kalau pesantren itu otomatis masuk ke dalam langsung dikunci, udah tutup. Artinya santri nggak bisa keluar langsung belajar. Itu lebih bagus ya dibanding nanti kalau dibuka untuk umum, kemudian keluarga santri masuk ke dalam, nah ini kita tidak mau terjadi pandemi berikutnya ya fase yang ketiga ini kan udah kedua kita lewati alhamdulillah ya sedangkan vaksin pun kita belum sampai 60% ya ya mudah-mudahan ya kita semua berdoa pandemi di muka bumi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'an al-bala wal wabah sampai selanjutnya ya. Nah, mudah-mudahan ya, kita ngaji juga adalah bermanfaat buat kita pribadi, bekal kita nanti di hari akhir. Demikian saya kira Pak Kiai Rusdi ya, nggak perlu panjang lebar. Saya berbicara karena waktu ya yang membuat supaya kita lebih banyak mengajinya lah dibanding saya cuap-cuap di sini ya. Demikian ada kalam sekali lagi selamat ya kepada Mahat Ali, mudah-mudahan acara ini dapat terus berlanjut ya. Jangan sampai pandemi doang Pak Kiai Rusdi ya. Saya berharap itu sampai kita ya meninggal lah bahasa kasarnya. Kita terus acara ini karena ini juga ibadah. Dan ini kalau kita lihat di dalam mungkin hadis yang menyatakan ataupun pepatah yang mengatakan ataupun ulama kita, akhiran tanalal ilma illa bisittah. Nah, ini juga bermanfaat walaupun tanda petik pandemi membuat ekonomi dirhamnya itu agak berkurang. Minimal ya kita walaupun dirhamnya berkurang ya dengan HP kita bisa mengaji. Dengan telanjang kita bisa mengaji. Ya kan? Dengan keadaan di sawah dimanapun tetap kita bisa melihat. Pakai Kiai saat ini Kiai Ahmad Baso menerangkan tentang masalah pandemi ya dilihat dengan kearifan kebangsaan dalam naskah-naskah Islam Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat lagi. Saya kira itu demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur terima kasih kepada Kasudit Pendidikan MDT Ustaz Haji Yasodin. Hadirin para mudir Mahat Ali yang berbahagia, para marsantri yang tersebut kita ke Jamal Basu dan juga moderator kita Ustaz Sufyan Syafi'i. Alhamdulillah sama-sama kita pahami apa yang disampaikan oleh Kasudit tadi. Nanti untuk terkait dengan tema hari santri akan kita share terkait kenapa temanya adalah santri siaga jiwa raga. Ya, nanti akan kami akan berikan linknya. Yang kedua sebelum kita akan moderator, mohon jangan lupa kepada hadirin ini diisi daftar hadirnya ya, hadir yang ada di chat ini, mohon diisi daftar hadirnya dan juga kami sampaikan kepada Kiamat dan Jamal Basu bahwasannya meskipun ini partisipan 67 Kiai, tapi chatnya banyak karena satu Mahat Ali itu bisa 51 orang kayaknya gitu ya. Karena ininya itu rata-rata seperti itu kayak ya. Jadi nggak melihat ininya tapi lihat bagaimana yang hadir karena banyak masyarakat yang mengikuti kegiatan kita pada jalan siang hari ini. Saya demikian dan kami serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator untuk mengatur waktu. Kita
Bagaimana biasa sampai jam 12 siang. Monggo kepada Ustaz Sufyan Syafi'i, silakan. Baik, terima kasih ke Pak Kiai Ahmad Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina hidayatal lis-shawab wa ba'du. Yang kami hormati bersama Bapak Direktur Pendidikan Diniyah dan Kontren Kemenak RI, Bapak Dr. Haji Waryono MAG, yang sama-sama kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Diniyah Formal dan Mahat Ali, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Rusdi, kemudian yang kami hormati bersama juga kepada Kepala Subdirektorat Pendidikan Diniyah dan Mahat Ali, Bapak Dr. Aceng Abdul Aziz MPD, serta kepada Ketua Al-Mukarram, Ketua Mali Asosiasi Mahat Ali se-Indonesia, Bapak Kiai Haji Abdul Hanan LCMHI, serta seluruh serta kepada Bapak Dr. Andes Haji Irhas Sobirin yang sudah tadi membuka acara ini dengan luar biasa. Sungguh optimisme kita bersama bisa terlihat bahwa kita yakin bisa melewati pandemi dengan baik. Para mudir, para dosen, para mahasantri dan seluruh hadirin serta kepada Al-Mukarram Pak Kiai Ahmad Baso yang sudah bergabung bersama kita. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah tema terkait naskah Islam di Nusantara dan hubungannya dengan pandemi. Namun sebelum itu izinkanlah kami mengajak para hadirin sekalian untuk sama-sama membaca Al-Fatihah. Bil khusus kita kirim Al-Fatihah untuk para syuhada wabah, kemudian juga kepada para stakeholder di Kementerian Agama yang sebentar lagi kita akan mengadakan Hari Santri sebulan lagi, mudah-mudahan acaranya lancar. Serta kita kirim Al-Fatihah untuk para kiai-kiai kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan Allah yang sudah tiada Allah berikan terima amal ibadahnya, dan yang masih hidup diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Para hadirin sekalian, hari ini kita akan membicarakan sebuah tema terkait naskah Islam di Nusantara dan hubungannya dengan pandemi. Sebagaimana diketahui bahwa manusia dan wabah interaksinya sudah berjalan begitu lama, bahkan sudah berjalan sejak abad ke-5 menurut para peneliti. Artinya ada sebuah ruang waktu yang begitu lama manusia bisa mengenal wabah dan bisa melakukan satu tindakan preventif untuk melewati wabah tersebut. Kita bisa melihat di sini bahwa sejak abad ke-5 sampai abad sekarang wabah telah berjalan begitu lama, sudah berjalan begitu banyak, dan tentu saja setiap zaman itu pasti bisa memiliki kebijaksanaan untuk melewati wabah tersebut. Karenanya diantaranya adalah apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini bersama Pak Kiai Ahmad Baso mengenai wabah dan hubungannya dengan manusia. Para hadirin yang berbahagia, tema ini juga setidaknya bisa menguatkan pemahaman kita akan moderasi beragama yang sedang digaungkan, bahwa di antaranya adalah poin untuk menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia. Sesuai dengan tema yang sedang kita bahas ini, artinya ini bisa menjadi satu penelitian tambahan atau lanjutan untuk membahas mengenai bagaimana sih masyarakat Indonesia melakukan satu bagaimana masyarakat Indonesia bisa melihat wabah itu sebagai sebuah ruang optimisme bahwa kita bisa melewati ini dengan baik. Baik, tanpa berpanjang kalam, marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Pak Kiai Ahmad Baso. Kepada beliau, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irhas, Pak Kiai Marusdi yang memfasilitasi pertemuan ini, dan para mudir Mahat Ali seluruh Indonesia yang saya hormati juga yang memfasilitasi kegiatan yang sudah ke-8 ini dari agenda-agenda Mahat Ali, kegiatan asosiasi Mahat Ali se-Indonesia. Saya berterima kasih diundang ke sini untuk memberikan semacam perspektif ya. Karena selama ini saya lihat agenda-agenda di Mahat Ali tentang pandemi belum satupun yang menyinggung bagaimana suara-suara lokal, suara-suara ke-Islam Nusantaraan ini berbicara tentang pandemi, apalagi berbicara tentang pendekatan-pendekatan, kearifan-kearifan ini yang harus kita gali. Karena ini tidak ada di dalam kitab-kitab. Berbicara tentang bagaimana respon umat Islam menangani pandemi, bagaimana kebijakannya, bagaimana pola penanganannya, bagaimana sikap perilaku umat Islam dalam menghadapi pandemi, dan bagaimana mengarahkan mereka, itu hanya bisa kita temukan pada naskah-naskah Islam Nusantara yang sudah ditunjukkan fondasinya oleh para wali ketika berbicara tentang keislaman yang angajawi. Jadi keislaman yang angajawi ini bagaimana Islam menyatu dengan kenusantaraan. Di satu sisi Islam terangkat, pada sisi yang lain kenusantaraan juga terangkat. Maka satu dokumen dari naskah Bali menyebut para wali ini ketika memberi karakter ini keislaman kita ini nggak ada ini dalam kitab-kitab ini. Makanya penting ini kali ini perubahan kurikulum yang ini kurikulum Indonesia agar mengintegrasikan seluruh kurikulum Mahat Ali ini dengan ngaji naskah Islam Nusantara untuk kepentingan apa? Hamukuti Tanah Jawi. Ini kesaksian dari naskah Bali tentang misinya para wali. Kenapa penting keislaman ini terintegrasi dengan Nusantaraannya. Ini untuk tujuan Hamukuti Tanah Jawi, membuat sakti, dikjaya Nusantara ini, bangsa kita. Untuk kepentingan apa? Nanti Yunyunari Niskoro isini bumi kanyata lankan samar. Islam rahmatan lil alamin, menyinari alam ini. Kalau dunia ini gelap, kita kasih terang. Kalau dunia ini sedang mengalami wabah, kita kasih penanganan yang lebih yang maslahah, yang rahmatan lil alamin. Nah, salah satu pendekatan yang dipakai oleh para wali adalah, dan juga para ulama kita seperti dituangkan dalam naskah-naskah kita, itu dari Sabang sampai Merauke dalam bahasa Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Makassar, Sunda, dan seterusnya, Melayu. Salah satunya adalah ini. Ini judul saya ini mengoreksi judul yang selama ini banyak dipakai orang. Kalau bicara wabah selalu itu. Esok lara, sore mati. Wah, kok kayak gini kan, nggak enak ini. Selalu itu dipakai tuh. Kalau ada wabah, pandemi atau pagebluk itu selalu dipakai esok lara, sore mati. Hari ini paginya sakit, sorenya mati. Jangan. Ada kearifannya. Oke, ada pagebluk. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat ini gring. Sore, esok basuki. Gring sore, esok waluyo. Jangan selalu yang diulang-ulang. Esok lara, sore mati. Loh, kok mati ini? Ini kita ini mau optimis menangani pandemi, ya kan? Jangan itu terus diangkat. Kalau ada pagebluk pasti ada orang mati, ada orang sakit paginya, sorenya mati. Waduh, ini namanya tidak optimis ini. Ini nakut-nakutin ini. Nggak bisa ini seperti ini. Bukan pendekatan cara wali. Maka para wali sudah ngajarin. Ini saya kutip dari Serat Centini. Kita harus optimis. Oke, ada pagebluk, ada wabah. Sehebat apapun wabah itu, seperti yang kita alami kemarin-kemarin, semoga tidak terulang, kita yakin, optimis, bisa berbuat sesuatu untuk mencegah dan meminimalisir korban dan
ke depan bisa kita melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terulang kembali. Nah, inilah pentingnya kita ngaji Islam Nusantara, menggali kearifan kebangsaan. Ini maaf, ini kayak Pak Kiai Ahmad Rusdi, saya tidak menggunakan kearifan lokal karena lokal itu identik dengan ini kere, ini warna lokal, warna terpinggirkan, jangan gitu. Mahat Ali bukan warna lokal. Kemenak bukan lokal. Bicara tentang Islam Nusantara bukan lokal, tapi kebangsaan. Kearifan kebangsaan untuk rahmatan lil alamin. Kalau lokal itu kesannya sesuatu yang terpinggir, yang kere, yang nelonso, yang tidak diperhatikan, yang butuh sesuatu untuk dibantu dan seterusnya. Bukan itu. Kita bicara tentang naskah-naskah Nusantara dalam konteks menggali peradaban kita, menggali kearifan kebangsaan kita. Dari Sabang sampai Merauke. Karena itu dulu yang diajarkan oleh para wali, membuat Nusantara ini hamuketi. Bukan nelonso, hamuketi. Nah, ini saya mau share. Oke, Mas moderator, saya share ini ya, screen. Oke, saya mulai. Ini naskah. Ini Green Sore esuk Basuki Green Sore. Ini ungkapan sakti benar ini, nak. Benar-benar hebat ini. Ada ungkapan seperti ini. Apa maksudnya nih? Nanti saya akan terangkan. Pertama, kalau kita bicara tentang pagebluk, itu sudah banyak ya. Unsung lalara musim itu apa? Lelara nular, musim penyakit nular, macam-macam istilahnya nih. Terus wabah pernah terjadi di negeri kita, salah satunya yang terjadi di Makassar di Jawa di abad 17 bla 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 ini. Terus ini kutipan dari Serat Centini ini. Sebentar saya ini dulu. Ini apa lagi? Enggak mana? Oke. Ini kutipan dari Serat Centini. Ini yang saya akan kutip ini ya. Ini pagebluk. Satu contoh itu disebut terjadi di Palembang. Ini yang belum pernah diangkat ini. Sudah banyak seminar tentang pandemi ini tapi nggak ada yang baca naskah. Itu yang aneh. Bicara orang Nusantara yang ngomong orang Indonesia, tapi nggak ada satupun ini yang ngutip ini. Padahal ini penting ini pendekatan ini. Palembang kan dinunung nan Masjid Agung dan yolengge sapratanya ing gogono geger kang wonjalu istri podo kagawokan mulat cahyane kan wau prapti nagri nedeng lagi retu rusak kambah impagering papati tanpa pegatan. Ini banyak orang mati nggak habis-habis ini tanpa pegatan, mati. Banyak orang meninggal, pagi sakit, sore meninggal, itu banyak. Tapi ada sesuatu yang dilakukan. Sapraptane Darmen Budi, ini Darmen Budi adalah gurunya Syamon Rogo, tokoh utama dalam Serat Centini, keturunannya Kanjeng Sunan Giri. Projo Nulia Lir Tinamban nulak wawelakin negeri. Melakukan sesuatu keliling negeri, menggerakkan potensi, menggerakkan tenaga. Nulak wawelakin negeri. Ayo, menggerakkan potensi, menolak ini. Menolak. Menolak semua bencana di setiap sudut negeri. Katumbal injal maluhum, banyak yang memakan banyak korban. Green sore, ini. Green sore, ini green sore. Saya ini. Green sore.
Punten Pak Kiai, ini Ya. enable editingnya diklik dulu. Yang ini. Enable editingnya. Iya, Yang mana? iya. Yang ini pakai Di di atas atas. YouTube ya. Di atas. Ya, Yang di atas di diklik tuh kayak ini. Oke. Iya, itu klik Oke, ini enable ini. Enable editingnya di atas. di atas. Ya, Oke, diklik ini, diklik kayak enable editingnya. Enable editing, Enable enable editing. Enable editing. Enable Enable editing editing. kayak. Iya nih, di atas kayak di atas. Diklik dulu. Klik dulu ya. Ya, Bisa. enable editing diklik. Nanti baru bisa di Enable editing di sebentar. Sebentar. Sini ya, lihatnya. Enable editing, Diklik. diklik. Klik aja, iya klik. Supaya hilang dia, supaya hilang. Kalau diklik nanti hilang dia. Oh ya. Oh nggak mau ya? Wah, malah nggak Oke, mau. pakai Oh, ya. Coba Ustadz Sofyan yang ini kan Ustadz Sofyan deh. oke. Ustadz Sofyan yang menampilkan. Coba ya. Ya, monggo dilanjut dulu pakai, monggo dilanjut dulu. Atau saya tutup ya. Ya, Ustadz Sofyan, coba Ustadz Sofyan. Coba oke. Bantu Pak. Bantu ya. Sofyan ya. Monggo pakai sambil dilanjut aja ya. Nanti sambil Ya. munculin. Ini sambil saya ini nggak keluar ya ini ya, share-nya ya. Saya apa perlu saya tampilkan lagi slide-nya tadi? Ustadz Sofyan punya slide kan? Ustadz Sofyan? Ya, ini dia. Oke. Nah, itu bisa tuh. Digedein Mas. Digedein sip. lagi, digedein. Gedein. Oke. Oke, pakai monggo pakai. Monggo pakai. Bawahnya. Oke, di halaman berikut. Halo? Kok nggak bisa ini? Niki pakai. Tahun 1636 pakai. Kok nggak ini? Kok nggak bisa saya ini? Nggak bisa saya akses? Bisa pakai. Bentar. Nah, sampun pakai. Monggo. Sudah? Sudah Bisa? di remote control. Oke. Udah di remote kantor? Oke. Oh, belum ya? Oke, sampun pakai. Kok nggak bisa ya? Saya pakai mouse saya kok nggak masuk ya? Atau Terus pakai udah. ini aja lagi, kembali ke share saya. Soalnya saya nggak bisa. Sudah gerak pakai itu di layar. Mungkin. Oke. Sudah? Oke, sampun. Sudah? Oke, sampun. Belum ini. Belum malah. Mau saya bergerak tapi nggak ini. Nggak respon. Atau kembali ke ini aja. Screen saya di sini. Oke. Serahkan ke Pak Kiai aja. Oke. Iya, soalnya nggak respon ya. Pak moderator. Mas Kanali, bisa dibantu Mas Kanali juga. Oh iya, ini. Siap. Gimana? Itu kalau dari Pak Kiai sendiri mungkin bisa Pak Kiai yang share. Itu posisinya filenya sudah dibuka belum Pak Kiai? Filenya udah. Kalau udah dibuka, dia langsung otomatis akan ter-share. Iya, mestinya. Malah. Oh. Tadi sih kelihatannya ini lagi. Rasio resolusinya belum sesuai dengan fitnya, ukurannya. Ya, ini tadi pakai. Di enable editingnya di itu Pak Kiai. Enable editing di atas ini. Oh, itu diklik enable editing yang atas tuh. Yang di atas Pak Kiai. Enable. Ini ya, oke ini. Enable. Enable editing. Itu yang putih. Nah, sebelahnya. ini, Nah. Iya.
Siap. Udah? Belum. Tunggu. Oh iya, oke. Belum. Oke. Nah, Udah gini ya? Oh, oke deh. diperbesar ya, Ustaz. Dibesarin Pak Kiai. Udah, setelah bisa. Besarin ya. Oke, udah bisa. Sip. Oke. Layar penuh Pak Kiai. Layar Gini penuh. aja. Oh, Oke. Layar penuh Pak Kiai, belum. pun aja ya. Telepon aja kayaknya. Itu Oke yang deh. dari Oke. Oh, Gini ya? inian. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Iya, Oke. sip. ya. Kelihatan Mbak Yai. Oke, ini satu ya. Jadi ketika ada kiai, guru, Linuwe, namanya Kiai Darmen Budi, ini disebut dalam naskah Serat Centini sebagai salah seorang gurunya Syekh Amun Rogo. Itu kemudian green sore, besok Basuki. Yang sakit sorenya, besok paginya sudah mulai pulih. Green sore, ada yang sakit sorenya, esok Waluyo. Sudah sembuh sempurna. Ini pendekatannya ini. Disebut di sini. Samyo Suko Tiasin Jami Yeku Margone Prajarja Olia. Olia dari kata aulia. Pendekatan para wali nih, ini ranahnya Mahat Ali nih, mengkader para wali yang akan memberi pendekatan penanganan pandemi melalui 2 jalur. Kanyata langkan sama. Tadi ada dalam naskah saya kutip Nyunyundari Neskoro, saya sini bumi, Kanyata langkan samar. Pendekatan para aulia itu pendekatan spiritual satu dan pendekatan material dalam arti kelembagaan medis. Jadi kelembagaan medikal. Ini bagaimana teknisnya? Nanti kita akan lihat. Ini saya terjemahkan yang di atas ini kutipan ini. Jadi diceritakan di negeri Palembang di Masjid Agung yang sekarang masih ada di sana tapi udah berubah bangunannya. Masjid Agung lama masih model kayu, bukan seperti sekarang. Seperti rumah panggung. Waktu itu orang-orang laki-laki perempuan sedang gempar dengan kemunculan cahaya di atas langit. Komet maksudnya. Lintang kemukus. Saat itu negeri sedang ditimpa wabah yang merusak. Banyak orang terpapar sakit hingga meninggal. Sakit tanpa pengobatan. Banyak meninggal tanpa henti. Banyak yang sakit tanpa henti sampai meninggal. Setelah itu datang seorang waliullah bernama Ki Darmen Budi. Tiba di Palembang berkeliling negeri mengerahkan ini istilah dari Projo Nulyo Lir Tinamban. Kemudian Namban mengelilingi negeri melakukan upaya-upaya spiritual dan medis. Ada 2 pendekatan para ulia, kan samar langkah nyata. Ini pendekatan ini dalam menangani pandemi. Nanti saya akan uraikan. Pendekatan kewalian yang spiritual, doa, istighosa dan seterusnya, dan pendekatan medis, penanganan secara kelembagaan medis. Setelah itu mulai muncul gerakan bersama nulak wawalaki negeri. Ini harus gerakan bersama ini. Ini sudah jelas ini. Orang seluruh negeri bersama untuk menolak ini. Kalau ada anjuran isolasi mandiri, ya isolasi mandiri. Di social distancing dan seterusnya. Yang sakit ditangani dengan baik dan seterusnya, bla bla bla. Aturan pemerintah harus dipatuhi dan seterusnya. Semua harus dilakukan. Contohnya nanti saya akan tunjukkan. Nulak wawalakin negeri. Menggerakkan semua orang untuk menolak bala yang menimpa negeri ini. Katumbal injalma. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah. Ini barakahnya. Barakahnya ini. Maka green sore esok Basuki, green sore esok Waluyo. Samyo. Nah ini. Kalau ada orang nggak ikut nurut, nggak akan mungkin menolak bala. Kalau tidak samyo. Samyo suko tiasin jami. Kalau masih ada orang yang menggerutu misu-misu, ini tanda-tanda meskipun ngaku muslim ngaji Quran, tapi misu-misu, marah-marah, nggak toleran, nggak kooperatif dalam penanganan ini pandemi, nggak nulak walakin nagari, tidak samya suka yasin jami, tidak ikhlas hatinya menolak bala, malah sumpah-sumpahin pemerintah,
sumpah-sumpahin orang agar kena bala terus. Wah, yang kayak gini nih, ini yang kayak gini nih akan merusak ini negeri ini. Ngaku Muslim tapi ngerusak negeri. Ini nih. Ini yang dajjal kayak gini nih yang bahaya ini. Ini makanya para wali nggak bisa yang seperti itu. Semua harus samyo, suko, setiasing, jami. Dalam hatinya itu ridho, ikhlas, disuruh apapun untuk mengendalikan wabah, mengendalikan pandemi agar sama-sama nulak wawlaking negari. Agar bisa mencegah wabah itu menimpa negeri kita. Kenapa? Karena yiku margane pro Georgia Olia. Mereka semua amu pangati. Ikut merasakan manfaatnya para wali yang mengajarkan cara menangani pandemi. Jadi yang ahli ditempatkan pada ahlinya, yang spiritual ayo kita kerahkan, yang medikal, kelembagaan, yang material kita juga kerahkan. Itulah margone. Nah, ini salah satu pelajaran dari Serat Centini. Nah, kita cek lagi. Satu. Ini. Jadi kearifan kebangsaan Islam Nusantara dari petikan dari naskah Serat Centini tadi itu menggambarkan dengan jelas bahwa kearifan kebangsaan Islam Nusantara itu adalah dalam menangani pandemi harus Islam. Memperbaiki, menyembuhkan. Bukan kepasrahan pada nasib, bukan pula misuh-misuh marah-marah pada kebijakan penanganan pandemi. Tapi mari kita sama-sama, kalau panas, ngerasakan panas, free, tapi semua harus tirakat. Tirakat. Mari bersama-sama tirakat. Bagaimana semua ini bisa ini. Supaya sinor injam, agar semua senang ini. Mendapat manfaat. Amu pangati agar mendapatkan manfaat. Jadi harus kalau sedang sakit, panas atau dalam situasi dalam kesusahan, bangsa kita sedang kesusahan dalam pandemi ini, jangan pasrah, tapi mari berusaha, tirakat, gerakkan semua segenap potensi untuk melakukan potensi-potensi spiritual maupun potensi-potensi yang material, medikal, kelembagaan dan seterusnya. Nah, ada lagi tekanan dari Serat Centini naskah kita ini. Jangan misu-misu. Ini. Kan banyak kan orang pasti nih kan, kok kayak begini, harus begini, kok sakit harus begini-begini. Kok kita diatur-atur, harus pakai masker, harus ini dan seterusnya. Harus 5M dan seterusnya. Ini sudah diajarin dari para wali, murid-muridnya. Kalau ada kejadian seperti Pak Geblok, seperti ada yang melihat ini, muwerkederlir pinusus komet, ada komet kelihatan seperti terbakar pinusus, hubung-hubungan tim berenggok sambat amati, mimuso, ketika ada orang mati, misu-misu kan, kira garunting ini, salah satu gurunya lagi, ini para seorang waliullah, gurunya juga Syekh Amon Rogo, ojo na memisu siro, jangan marah-marah, jangan sumpah-sumpah, mari podo zikira, mari berzikir sami. Nora elok wong dimimisu. Enggak elok ini wong orang saling nyumpah-nyumpah marah-marah ini. Disuruh pakai masker malah misu-misu, enggak bisa. Ini lagi kita dapat cobaan sukma, dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bergerak. Jangan malah nantang-nantang petantang potenteng. Enggak mau divaksin, nggak mau salawase durun cobaan yang agung tiasmu podo nolonso sahabate sami prihatin. Ayo kita sama-sama prihatin. Kita ini banyak saudara kita wafat meninggal, banyak yang menjadi anak-anak yatim piatu, banyak yang jadi janda, banyak yang kehilangan semua. Mari kita prihatin, mari kita bantu, bahu membahu gotong royong, saling membantu, gitu. Jangan malah saling menyalahkan. Ini sudah ada ini penekanan dari pemerintah, dari para wali, para ulama kita dulu itu. Ayo gerakan ini. Ini pemerintah, masyarakat harus gotong royong, bantu-membantu, bahu-membahu. Jangan saling ojono memisuh siro. Jangan saling marah-marah, sumpah-sumpah pada kebijakan penanganan pandemi. Meskipun banyak tetangga yang meninggal, banyak harus kita ini menunjukkan keprihatinan sekaligus
membantu meringankan para korban ini. Nah, itu. Jadi solidaritas kebangsaan ini dibangun betul ini. Jangan dewe-dewe. Nah, ada satu contoh penanganan ini yang saya ambil dari naskah Makassar ini. Coba ini naskah Makassar. Makassar pernah didera wabah di tahun 1630-an. Banyak ribuan orang meninggal. Tapi salah seorang penguasa di Talo namanya Karai Matwaya. Ini Raja Makassar, Raja Talo yang masuk Islam pertama di tahun 1605. Diislamkan oleh Syekh Dato' Ribandang dari Minangkabau, muridnya Kanjeng Sunan Giri Dalem, Sunan Giri kedua. Nah, salah satu yang diislamkan oleh muridnya Sunan Giri ini adalah namanya Karai Matwaya. Jadi ilmunya Giri ini. Tadi pendekatannya guru-gurunya ini Syamun Rogo, ini jalur sanatnya jalur dari Kanjeng Sunan Giri dalam penanganan pandemi. Dan memang dalam naskah Jawa sudah menyebut salah satu ilmu yang diwariskan oleh Sunan Giri kepada umat Islam Indonesia ini adalah ilmu tentang gempa, takbir gempa, ilmu meramal tentang gerhana, ilmu meramal tentang berbagai macam bencana-bencana ini dan bagaimana penanganannya, termasuk bagaimana menangani pandemi ini. Pagebluk ini memberikan satu pendekatan, satu kearifan kebangsaan, gotong royong, saling membantu, jangan misu-misu. Ayo, semua potensi digerakkan. Nah, bagaimana cara penanganannya? Nah, naskah Makassar memberikan kembali implementasi dari ilmunya Giri ini lewat Samurid Syekh Dato' Ribandan dari Minang yang mengislamkan Karai Matwaya. Ini Raja Talo dan juga penasihatnya Raja Goa masuk Islam di tahun 1605 di tangan Syekh Dato' Ribandang. Nah, ketika terjadi pagebluk di tahun 1630-an, Karai Matwaya kemudian meminta kepada penduduk Masing Kiliyong Masing Kiliyong Kalenta Mapuajaki Maparejaki. Ini bahasa Makassar kuno ini. Ini aksaranya aksara Pegon. Namanya di sana aksara Serang. Jadi Pegon itu di Makassar disebut Pegon. Ini juga belajarnya dari Sunan Giri. Ngaji Pegon dan diciptakanlah model yang sama di Makassar yang bisa membunyikan huruf-huruf atau bunyi-bunyi bahasa Makassar. Terus kemudian ada satu Raja Goa ini, yakni Karaing Sultan Alauddin. Nama naung Ribontuala Karainga Mak Bala. Sultan Alauddin sendiri, ini. Jadi pertama saya terjemahin dulu ini yang pertama, terus yang kedua. Nah, nanakana Karainga Matwaya Masing Kilewangi Kalenta Mapuajaki Mapa Rejaki. Karai Matwaya, Raja Talo dan raja pertama yang masuk Islam, memberi perintah kepada segenap rakyatnya di Makassar, khususnya karena wabah sudah merajalela, mari melindungi diri kita dengan melakukan ini, kileongi, melakukan jarak sosial, social distancing, kileongi kalenta, mapuajaki, agar menghindari kita dari wabah penyakit ini dan kelaparan. Jadi mari mempersiapkan diri secara logistik dan secara medis, yakni melakukan jarak sosial. Persiapkan diri. Nah ini, sudah ada perintah ini. Jadi salah satu perintah dari Giri, seperti dituangkan dalam Serat Centini, bagaimana penanganannya? Ayo, isolasi, jarak sosial, social distancing. Masing kilongi kalenta, masing jaga jarak. Supaya wabah ini tidak menular kemana-mana. Waktu itu wabahnya ini wabah pes waktu itu menyebar cepat itu. Maka harus segera ini dengan tetap berdiam di rumah. Nah, salah satu yang melakukan
isolasi mandiri atau social distancing itu adalah Raja Goa bernama yang juga pertama masuk Islam, sekarang nama kampus di Makassar, Sultan Alauddin. Ini sama dengan Karematwaya yang pertama masuk Islam di tahun 1605. Inilah beliau yang juga isolasi mandiri di sebuah kampung. Nah ini, nama kampungnya adalah Kampung Bontoala. Ini tempat kelahiran saya ini. Tempat kelahirannya penulis buku Islam Nusantara. Ini di daerah Bontoala, di daerah Makassar. Ini daerah kampung. Memang agak di luar dari istana, dari pusat pemerintahan di Goa dan Tallo. Tapi ini waktu itu adalah daerah yang sangat kondusif untuk tempat isolasi mandiri di sini, di daerah Bontoala ini. Jadi sang raja sendiri mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh mangku buminya atau penasihatnya yang bernama Karematwaya. Nah ini pentingnya ini ada satu pelajarannya, satu kearifan ini yang diajarkan dari naskah Makassar ini dalam menangani pandemi, yakni harus penguasa yang ngerti agama yang mengambil inisiatif untuk melakukan penanganan dalam pengendalian wabah ini. Harus ngerti agama, karena yang kita hadapi adalah umat ini. Kalau pemimpinnya nggak tahu soal-soal keislaman, akan susah menggerakkan rakyatnya untuk ikut taat pada protokol-protokol kesehatan. Makanya ini harus satu perintah ini. Maka Karematwaya langsung. Ini penasihat nih, Mangkubumi. Kita bisa kita anggap sekarang Menteri Kesehatan ad interimnya itu. Yang langsung menangani wabah, tapi ngerti juga agama. Dan kita tahu dalam sejarahnya, Karematwaya ini adalah seorang santri. Ngaji di Bontoala ini, tempat pesantren juga, pesantren pertama itu di Makassar ada di Bontoala, ngaji ilmu saraf, ngaji ilmu mantik, ngaji fikih dan seterusnya. Jadi Mahat Ali pertama lah di Makassar itu ada di Bontoala. Ini alumninya Karematwaya. Menjadi raja di Tallo, penasihat di Goa, pas terkejadian pandemi menjadi menteri kesehatan. Karena ngerti ada ilmu kesehatannya orang Makassar. Langsung kemudian mengambil komando. Semua umat Islam termasuk raja sendiri harus ikut komandonya. Kalau enggak, ya apa gunanya kan pengendalian ini? Makanya raja sendiri, Sultan Alauddin, ikut perintahnya. Karena Karematwaya ini menteri kesehatannya ngerti berbuat sesuatu. Yakni bagaimana masyarakat kita ikut protokol-protokol kesehatan. Yakni apa? Jarak sosial. Masingkilongi kalenda. Jadi harus bagaimana supaya wabah ini tidak menjalar, harus jaga jarak. Kalau ada yang masih berkeliaran di jalan, harus segera diambil langkah-langkah. Umat Islam yang masih bandel-bandel itu, kita kerahkan para ulama, para kiai, para ustaz di Makassar untuk menangani pandemi ini. Karena Karematwaya ngerti agama, jadi tahu pendekatan keagamaannya. Nah, karena santri, benar-benar santri. Itulah barakahnya negeri ini kalau dipimpin oleh seorang yang santri. Makanya Mahat Ali ini tujuannya adalah mengkader ini. Menteri Kesehatan yang santri, komando yang santri, Panglima TNI yang santri, Kapolri yang santri. Agar apa? Supaya semua bisa digerakkan. Tidak dewe-dewe, tidak nafsi-nafsi. Ini contoh. Jadi menggerakkan. Benar-benar menggerakkan cara aulia, cara wali seperti ditunjukkan dalam Serat Centini sehingga semuanya memberi manfaat dan maslahat. Jadi maslahat benar amu pangati kalau dalam bahasa Jawanya. Jadi sampai karainya sendiri Sultan Goa mak bala bangun rumah khusus untuk isolasi mandiri. Ada tempat khusus, penampungan khusus untuk isolasi. Mak bala di Bontoala. Padahal jauh dari istananya di Sombawopu. Nah ini pendekatannya. Jadi sudah jelas ada waktu itu. Dari contoh naskah
Makassar ini. Nah ini naskahnya. Nah, terus kemudian ada lagi protokol kesehatan yang pernah dicatat dalam sejarah Makassar dalam menangani pandemi. Apa itu? Penggunaan masker. Nah, ini sudah disebut dalam maaf terputus ini, wah. Ini apa? Terputus-putus ini. Sinyalnya Kiai mungkin. Sinyalnya ya? Oh ya. Sinyal. Ya, maaf ini. Keren ini. Kita malah nggak pernah baca begini. Nah, ini nih bukti bahwa ada salah satu protokol kesehatan menangani pandemi. Apa? Kewajiban penggunaan masker. Maka orang Bugis Makassar sejak itu mengenal istilah masker. Apa bahasa Bugisnya? Aruku. Itu bahasa Bugis. Sekarang orang Bugis pada lupa. Terus bahasa Makassarnya karungkung. Kemudian diterjemahkan masker. Jadi dalam satu pelajaran menangani pandemi, protokol kesehatannya sudah dilakukan. Apa itu? Supaya wabah ini tidak melebar, mewabah kemana-mana, maka harus ada kewajiban penggunaan masker. Maka sejak itulah kemudian di Mates menyusun kamus Bugis Makassar di tahun 1874 memasukkan kata aruku dan karungkung sebagai satu benda yang pernah dikenal oleh orang Makassar untuk menangani pandemi dalam satu protokol kesehatan. Nah ini benar-benar ya, benar-benar efektif ini. Nah, satu lagi kebijakannya ini, salah satu kearifan ini dari Makassar ini dahsyat ini. Ini sampai sekarang masih ada ini. Di depan rumah penduduk itu ada wadah khusus untuk menyiapkan air. Ini rumah-rumah panggung di Sulawesi Selatan. Di tempat lain juga ada di Sumatera, di Kalimantan. Ada gumbang atau wadah khusus, guci besar, untuk menampung air. Kalau ada tamu, harus cuci kaki dan tangan dulu. Nah ini, disiapkan. Ini. Karena orang yang mau bertamu, mau datang ke rumah ini harus bersih. Jangan sampai membawa penyakit atau macam-macam lah kotoran, maka harus. Etikanya adalah cuci tangan dan cuci kaki. Ini. Jadi sudah disiapkan memang mediumnya gitu. Tidak muncul begitu saja, tapi sudah disiapkan. Nah ini, sekarang sudah agak lebih modern pakai gini, gede. Lebih besar lagi. Nggak lagi pakai guci besar. Nah ini satu contoh bahwa salah satu penanganan wabah adalah pencegahan. Pencegahan harus dimaksimalkan. Nah salah satu adalah harus menjadi tradisi. Di rumah harus ada di depan itu memiliki yang namanya guci, tempat air untuk orang-orang yang akan datang masuk ke rumah tersebut. Ini penting. Selain itu juga air penting untuk kehidupan, untuk kebersihan, bersuci dan seterusnya. Nah, ini salah satu kearifan. Nah, sejak itu kemudian banyak kitab-kitab ini. Kita tahu umat Islam Indonesia mewarisi kitab-kitab dari Avicenna, berjilid-jilid. Salah satu bab yang dipelajari oleh para wali dalam ilmu kesehatan dari Ibnu Sina maupun Ibnu Rushd, ini yang mestinya harus diperhatikan ini Mahat Ali ini. Ini kekayaan kita ini. Ibnu Rushd punya Al-Kulliyatut Fit-Tibb, Ibnu Sina punya Al-Qanun Fit-Tibb. Ada satu bab khusus tentang kitab Hifzus Sihah. Ini yang ini. Ini nih. Hifzus Sihah. Buku tentang bab khusus menjaga kesehatan. Dan yang kedua, kitab Syifaul Amrad. Buku pengobatan. 2 poin ini. Ini yang kemudian ditransmisikan para wali ke dalam naskah-naskah Nusantara. Nih,
naskah-naskah Nusantara. Ada ratusan naskah santri dalam ilmu kedokteran. Jadi pengalaman bangsa kita dalam menangani pandemi, dalam menangani pagebluk dan seterusnya, sudah ditulis dalam ratusan naskah dalam berbagai bahasa Nusantara, Melayu, Aceh, Sunda, Jawa, Bali. Ada ratusan resep pengobatan dan sudah mengidentifikasi 500 penyakit. Ada riset yang dilakukan oleh dosen-dosen di UI berdasarkan naskah-naskah dari Bugis, Makassar, Bali, Jawa, Sunda, Melayu. 5 bahasa ini, Masya Allah, sudah mengidentifikasi dari ratusan naskah ini 500 penyakit dan 300 obatnya. Alami dari kekayaan alam Nusantara. Nggak impor. Nggak ada yang namanya habatus sauda. Nggak ada yang namanya pendekatan-pendekatan impor. Model farmasi kapitalisme modern, enggak. Murni dari kekayaan alam kita. Ini hebatnya. Kekayaan alam kita ini begitu hebatnya. Digali oleh para ulama kita, ditulis menjadi sebuah kekuatan. Kalau di Makassar itu, Bugis Makassar namanya Lontara Pak Buru atau Kotika. Buku pengobatan. Ini contoh-contoh naskahnya. Terus ada satu lagi yang ini naskah, satu contoh ya, kitab Melayu ini, kitab Tib karangan Zainal Abidin. Ini kiai banyak menulis naskah, tinggalnya di Kampung Pekojan, Batavia. Kemudian disalin ulang menjadi naskah ini milik Setnek. Setneknya Belanda tahun 1824. Ini contoh, ini ada 450 halaman. Ini contoh naskahnya. Ini tebalnya segini. Ini contoh kekayaan ilmu kita dari naskah-naskah yang kaya sekali akan pendekatan dalam menangani pandemi. Ini sudah ditulis di sini dalam naskah kitab Tib, kitab tentang pengobatan. Nah, ini yang mestinya harus menjadi perhatian ini, karena pendekatan ilmu kedokteran kita kan terlalu barat oriented ini, dan basisnya farmasi, impor, itu yang merusak. Tidak ada yang berupaya menggali kekayaan alam kita untuk kepentingan riset-riset pengembangan ilmu kedokteran dan pengobatan berbasis kekayaan alam kita, dan tidak perlu impor gitu. Nah, ini. Jadi bahan-bahannya sudah disiapkan dan ilmunya juga sudah disiapkan, yang itu tadi, Hamukti Tanah Jawi. Jadi sebagai penutup sebelum kita diskusi, jadi tantangan ke depan Mahat Ali ini Pak Kiai Rusdi, adalah menuju nih Indonesia Emas 2045. Masya Allah. Gak mungkin kalau ngandalin impor. Kita harus menggalang kekuatan ilmu kedokteran Islam dan Nusantara ini dari karya Ibnu Sina yang terintegrasi dengan ilmu kedokteran dan pengobatannya Islam Nusantara. Dari berbagai bahasa yang ratusan itu. Selanjutnya, memberi kontribusi bagi kemajuan ilmu kedokteran modern dengan basis kearifan kebangsaan Indonesia. Seperti yang ditunjukkan tadi dari contoh Serat Centini. Bukan malah berbasis mengandalkan industri farmasi kapitalisme global itu yang merusak ini. Jadi tantangan ini Mahat Ali menuju Indonesia Emas 2045 ini maju atau malah mundur ke belakang. Jadi Mahat Ali dari seluruh Indonesia ini harus menyiapkan potensi untuk menggali semua ini. Karena kalau semuanya impor, ilmunya impor, kita lihat di UIN itu katanya sudah integrasi tapi masih impor semua, nggak ada kekayaan ilmu kedokteran Islam Indonesia digali, nggak ada sama sekali, semuanya impor. Ini sangat disayangkan. Maka Mahat Ali harus tampil memberi warna baru, terobosan. Jadi Kiai Rusdi perlu nih, Mahat Ali ini mulai nih menggali naskah ini, ngaji naskah ini untuk menggali kearifan. Ya, kalau kita bicara kearifan, kalau nggak ngaji naskah mau dapat apa? Ya, iya kan? Ya kan gitu ya. Jadi kalau nggak gitu, iya nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau nggak membaca naskah. Jadi harus
Harus gitu. Jadi wajib mughalazah nih Pak Kiai Marusdi nih. Mat Ali mulai membaca naskah ini. Jadi Mat Ali yang ada di Sumatera wajib membaca naskah-naskah ulama kita yang bahasa Melayu. Aceh, yang di Minang, Palembang dan seterusnya. Yang di Jawa, Sunda wajib. Tapi lebih kuat lagi, lebih bagus lagi, ada yang menghimpun semua ini. Jangan terkotak-kotak lagi, jangan sampai Mat Ali-nya terkotak-kotak. Itu juga nggak ketemu Islam Nusantaranya. Itu juga kaum kemunduran itu menjadi lokal-lokal lagi itu. Nah, ada Mahat Ali juga berintegrasi. Yang santri Jawa ngaji di Sumatera untuk menggali naskah Melayu. Yang santri Melayu ngaji ke Jawa, ngaji ilmu kedokterannya orang Jawa. Begitu. Kontekstualisasi naskah-naskah Nusantara. Yang di Sunda, yang di... Iya, berbasis Nusantara. Jangan terkotak-kotak, bahaya itu. Nggak bisa kayak gitu. Bukan Hamukti Tanah Jawa itu. Itu malah divide et impera itu. Pecah belah itu malah itu. Jadi nggak boleh. Jadi Mahat Ali ini harus ada pertukaran ini. Santri, siapa yang kuat, ada santri yang kuat dalam ngaji naskah Jawa, nah maka dia bisa transfer ke Sumatera untuk ngaji naskah-naskah Melayu di Sumatera. Demikian juga naskah yang ulama-ulama Melayu yang dingajikan oleh santri-santri Melayu bisa juga ditransfer ke Jawa untuk bahan pengajaran, bahan pembelajaran di Jawa. Inilah namanya Nusantara rahmatan lil alamin. Nah ini PR ini bagi Pak Kiai Ahmad Rusdi dan Pak Kiai Pak Irhas ini di Kemenak agar semua dan juga para mudir al-mukarramin di berbagai Mahat Ali agar segera menjadi tindak lanjut agar tidak menjadi sekedar wacana berbicara kearifan-kearifan ke-Indonesiaan tapi tidak ada bukti, tidak kemudian di follow up dalam bentuk kegiatan-kegiatan konkret dalam pembenahan kurikulum Mahat Ali se-Indonesia. Padahal tujuannya Mahat Ali dibangunkan untuk menggerakkan potensi para ulama, itu tadi, menggerakkan para potensi ulama, kiai untuk ini. Kanyata nyunyunari nisporo, saisinin bumi, kanyata lankan samar. Jadi kita bukan sekedar pendekatan medis, toh, tapi juga pendekatan spiritual, keagamaan. Karena kita menghadapi umat Islam kita ini, warga kita mayoritas. Kalau ada pandemi, bagaimana penanganannya? Maka harus tahu juga yang kayak gitu, yang spiritual dan yang kelembagaan medis dan seterusnya. Saya kira gitu masukan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Ahmad Baso atas penjelasan yang luar biasa. Tadi kita mendapatkan banyak sekali notis ya, beberapa catatan-catatan penting bahwa ternyata sudah banyak sekali naskah-naskah kita yang membahas mengenai langkah preventif dalam melalui wabah ini. Baik para hadirin sekalian, Pak Kiai Rusdi ada pertanyaan boleh apa tidak ini Pak Kiai? Ya silakan. Ya. Atur aja sampai jam 12 paling lambat. Insya Allah. Kodenya apa ya? Kok nggak bisa ya? Yes, para hadirin sekalian, silakan bagi para hadirin jika ada pertanyaan terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Kiai Ahmad Baso terkait mengenai naskah dan juga bagaimana sih masyarakat kita itu membahasakan satu wabah dan juga bagaimana melakukan langkah-langkah pencegahan bahkan mengobatinya. Nah tadi disebutkan ada kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara dengan begitu tebal menjelaskan banyak sekali bentuk pengobatan yang dilakukan untuk masyarakat saat itu. Tentu ini adalah suatu harapan dan optimisme besar bagi kita sebagai estafet ya, sebagai langkah estafet, generasi estafet untuk melanjutkan penelitian tersebut dalam melakukan pencegahan dan juga pengobatan terhadap wabah ini. Monggo para hadirin sekalian jika ada pertanyaan atau ada informasi silakan disampaikan baik di kolom chat ataupun melalui raise hand. Nggak bisa. Pas kode 2000 PDMA 21. Nggak bisa. Besar semuanya. Iya 21. Untuk sesi pertama ini kami menampung sekitar 3 pertanyaan. Jika ada pertanyaan untuk tema kita terkait pandemi dan kearifan Nusantara, kalau tadi pakai kearifan Nusantara dalam
naskah Islam Nusantara kita. Sofyan, saya angkat teman-teman anak mahasiswa belum ini mungkin. Saya mau ingin bertanya ke Ahmad Basir, pengen dialog aja nggak apa-apa. Ada teman ini ada. Silakan Pak Kiai Rusdi. Kiai Baso, Masya Allah, saya ini sangat tertarik, luar biasa ini, ya. Terus terang aja saya termasuk orang yang hampir tidak, sama sekali nggak pernah baca naskah-naskah seperti itu, ya. Karena memang kemampuan saya bahasa Jawa saya juga nggak ada, bahasa Makassar juga nggak ada, ya. Maksud saya mungkin perlu sampaikan kepada Mas Santri ini, kira-kira supaya kita bisa masuk mempelajari naskah seperti itu, hal-hal mendasar apa yang perlu dipelajari oleh para Mas Santri? Itu penting saya kira, ya, sehingga mereka juga tertarik untuk membahas ini. Kira-kira apa? Kok bisa sampai seperti Ki Ahmad Baso bisa bahasa lontar ya, Makassar tadi ya? Bahasa lontar, bahasa Makassar, Jawa juga, Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, apakah ada studi khususnya atau apa bagaimana? Masyarakat khususnya Pak Kiai. Tapi ini penting kepada Mas Andi. Monggo Kiai. Langsung dijawab atau nunggu Mas Sofyan? Monggo Pak Kiai sambil ini Pak Kiai Rusdi. Memang harus ada ini affirmative action Pak Kiai Rusdi. Affirmative action semacam matrikulasi kelas khusus para mahasantri ini untuk ngaji naskah. Saya membuka kelas khusus di rumah lewat online. Ada kelas Jawa, Jawa Pegon, ada Melayu, ada Bugis Makassar, ada Bali. Itu saya siapkan khusus untuk para santri yang minat untuk belajar khusus aksara Jawa, naskah-naskah Jawa, langsung ke sumber-sumber primer. Dan ternyata baru sebulan ini berjalan, alhamdulillah sudah banyak yang bisa membaca naskah gitu. Artinya gini, Pak Kiai Rusdi, harus memang ada affirmative action yang terprogram dengan baik dari pusat, agar bagaimana Mahat Ali ini tampil sebagai pusatnya kajian-kajian pernaskahan Islam Nusantara dalam berbagai ilmu. Kalau bicara tafsir, Mahat Ali menyiapkan, ini loh, tafsir Islam Nusantaranya. Ini naskahnya. Kalau dalam kajian hadis, Mahat Ali yang hadis menyiapkan juga hadis-hadis para ulama Nusantara. Itu juga banyak. Jadi bukan cuma dari Arab, tapi juga dari dalam internal umat Islam Indonesia. Kemudian yang santri-santri di Jawa, mahasantri yang di Jawa juga demikian. Mat Alinya menyiapkan kelas khusus untuk pembibitan para santri yang ngaji naskah-naskah Jawa terkait dengan bidang tertentu. Nah, tafsir ataukah tafsir Jawa, kitab hadis Jawa, atau kitab fikih dalam bahasa Jawa, itu banyak sekali. Banyak sekali, ada ratusan. Nah, ini yang tidak tergali sama sekali. Nah, oleh karena itu ada kelas khusus matrikulasi menyiapkan para santri ini bisa ngaji, belajar aksara Jawa mulai dari nol. Nah, saya juga menyiapkan di madrasah saya ini penyiapan kader-kader mulai dari nol semua dan tidak ada yang bisa sama sekali. Tapi pas sudah sebulan berjalan, alhamdulillah sudah mulai ada kemajuan-kemajuan. Nah, ini jadi jadi Pak Kiai Ahmad Rusdi tidak susah, tidak susah. Itu mudah sebetulnya. Enggak ada masalah. Yang penting ini dukungan untuk penguatan di Mahat Alinya. Bagaimana mas santrinya itu bisa segera bisa mendapatkan ini program khusus ini yang namanya matrikulasi atau affirmative action untuk penguatan aksara-aksara Nusantara. Nanti akan menjadi bekal masuk mengkaji naskah-naskah Islam Nusantara, naskah-naskah ulama Nusantara dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, gitu. Jadi misalnya kalau ada Mahat Ali yang khusus tafsir, maka Mahat Ali tafsir itu akan khusus konsentrasi mencari naskah-naskah tafsir ulama Nusantara. Yang hadis juga demikian, yang fikih juga demikian. Agar nanti Mahat Ali yang di Jawa misalnya bisa ke Sumatera untuk tahu di mana ada karya ulama Nusantara. Yang Sumatera juga demikian datang ke Jawa untuk mencari karya-karya ulama misalnya para wali tentang studi tafsir atau hadis atau fikih. Jadi gitu. Jadi memang harus ada keberpihakan dari para perumus kebijakan dalam Mahat Ali untuk penguatan ini. Jangan semuanya Arabisasi semua. Ini kan Pak Kiai Ahmad Rusdi Arabisasi semua ini.
Jadi ini yang sangat disayangkan ini. Padahal kita ini mau mengglobalkan Islam Indonesia. Kan gitu kan Pak Ahmad Rusdi kan misinya pemerintah kita kan mengglobalkan moderasi Islam, mengglobalkan Islam Indonesia sebagai rahmatan lil alamin. Lah ini materinya nggak ada, materi Nusantaranya. Oh gimana iki? Kan rusak kabeh ini kan jadinya. Nah, jadi gitu. Jadi harus gitu. Jadi harus ada matrikulasi khusus untuk pendampingan untuk itu kelas naskah. Nah, nanti akan menjadi asistennya ya ini alumni dari kelas saya ini sudah banyak yang jago-jago ini. Sudah banyak ini. Nanti bisa nanti. Jadi nanti ya seperti itu. Jadi ada dukungan. Harus memang ada keberpihakan dari kelembagaan di Kementerian Agama untuk bisa segera ini tercapai untuk kepentingan muatan materi-materi kenusantaraan dalam kurikulum Mahat Ali kita se-Indonesia. Saya kira gitu, Pak Kiai Ahmad Rusdi dan Mas Sofi. Oke. Di dalam kolom chat ada Pak Kiai Nur Hanan. Monggo Pak Kiai wejangan dan juga informasi terkait tema kita di hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi ngaji online hari ini sangat menarik sekali karena kita diajak untuk kembali membaca karya-karya ulama-ulama Nusantara. Ternyata terkait dengan penanganan kasus pandemi ini juga sudah ada referensi dari tulisan-tulisan para ulama-ulama Nusantara. Jadi sangat menarik sekali. Kalau tadi disampaikan oleh Kiai Ahmad Baso bahwa Mahat Ali ini harus banyak jadi membaca, mempelajari karya-karya ulama Nusantara. Untuk sebagaimana ini sekedar informasi Kiai Ahmad Baso. Ini pemikiran ulama pesantren. Jadi kami memberikan nama ulama pesantren. Pemikiran ulama pesantren mulai dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian pemikiran Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Mahfud At-Tarmasi misalnya. Itu kami menyiapkan mata kuliah khusus untuk mengkaji pemikiran-pemikiran ulama-ulama pesantren. Jadi dengan harapan mahasantri kita ini betul-betul memiliki pemahaman yang utuh. Bagaimana ulama-ulama pesantren ini memiliki peran yang sangat besar dalam menangani atau memberikan solusi terhadap berbagai problematika yang ada di Nusantara ini. Sehingga kita juga berharap bahwa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini kita tidak selalu berkiblat kepada intelektual barat atau ulama-ulama Timur Tengah yang tadi disinggung oleh Kiai Ahmad Baso. Jadi Kiai Rusdi ini kiblatnya ke ulama-ulama Timur Tengah semuanya. Saya ingin banyak ilmu dari Kiai Ahmad Baso terkait dengan penanganan pagebluk tadi ya, atau yang sekarang kita dengan istilah sekarang ini pandemi COVID-19 itu kan istilahnya bukan hanya problem Nusantara, problem bangsa kita sudah global ya. Sehingga kita tahu sendiri bahwa untuk penanganan pandemi ini juga masih ada beberapa problem. Misalnya ketika anak bangsa ini menemukan vaksin misalnya yang disebut dengan vaksin Nusantara itu, tetapi dalam prakteknya untuk menggunakan vaksin Nusantara ini kan juga tidak mudah. Jadi karena vaksin yang harus kita gunakan ini harus mendapatkan misalnya izin dari
dari UNESCO ya, yang menangani kesehatan WHO. Dari, ya, untuk vaksin Nusantara ini sebenarnya kan juga penemuan dari anak bangsa yang patut kita apresiasi, tetapi ternyata di dalam penggunaan vaksin ini kan juga tidak semudah yang kita harapkan ya. Jadi karena mungkin belum izin dari WHO itu, sehingga kemudian tidak bisa menggunakan vaksin Nusantara ini. Nah, barangkali referensi dari manuskrip masa lalu, jadi yang misalnya menjelaskan tentang bagaimana menangani pagebluk ini secara medis, yang semuanya ini memang hasil dari anak bangsa atau hasil dari para intelektual atau para ahli medis ya Nusantara, sehingga cukup dengan penemuan ahli medis Nusantara ini untuk menyelesaikan atau menangani pagebluk itu. Dan bagaimana ketika dikaitkan dengan pandemi yang sekarang ini memang tidak hanya dihadapi oleh bangsa Indonesia, tapi ini adalah sudah bersifat global, sehingga apa yang harus kita lakukan misalnya ketika negara Indonesia ini atau sebagian anak bangsa ini sebenarnya sudah mampu untuk membuat vaksin dalam rangka untuk menangani pandemi ini, tetapi karena terkendala dengan mungkin kebijakan politik internasional, sehingga kita harus menggunakan vaksin yang dari luar negeri ini, tetapi tidak bisa menggunakan vaksin dari produk jadi anak bangsa ini. Ini bagaimana pendapat jadi Kiai Ahmad Bakso untuk saat ini? Matur suwun Kiai Ahmad Bakso yang telah memberikan banyak pencerahan. Ya, sama-sama Kiai, sama-sama. Gimana? Saya langsung jawab, Mas. Monggo Pak Kiai. Sofyan. Ya, gini. Ya, terima kash Kiai Nurhanan atas ini responnya. Gini Kiai, ini contohnya ulama kita kan Wali Songo nih. Wali Songo itu dari Arab, keturunan Rasulullah dari Hadramaut, ada yang kelahiran India, tapi datang ke Nusantara benar-benar total ini, Anggajawi, bernusantara. Maka segenap potensi kekuatan dari alam, manusia, semuanya digerakkan menjadi kekuatan Hamukti Tanah Jawi untuk itu tadi, Nyunyunari Niskoro, menyinari alam ini, Islam rahmatan lil alamin. Nah, pendekatan globalnya tentu ada oleh para wali. Kalau misalnya ada masalah, misalnya kita nggak punya bahan-bahan tertentu untuk membuat obat tertentu ya, dulu para wali datang ke Cina langsung. Kanjeng Sunan Gunung Jati disebut dalam naskah. Kanjeng Sunan Gunung Jati selain berdakwah ke Cina juga diplomasi soal kekuatan-kekuatan Nusantara yang bisa dipelajari di Cina, dan juga para wali dan murid-muridnya belajar ke Cina, misalnya apa? Membuat kertas dan pengobatan. Jadi waktu itu Kanjeng Sunan Gunung Jati sudah menempatkan dirinya itu sebagai tokoh Pak Wali ulama yang menggerakkan diplomasi internasional Nusantara. Dan itu betul jago. Nah, sekarang ini kita punya sebetulnya pendekatan itu yang namanya second track diplomacy. Pendekatan diplomasi level kedua yang digerakkan oleh para ulama. Dulu NU melakukan itu melalui konferensi internasional Asia Afrika. Jadi kalau ada masalah dalam negeri, di negeri kita bawa untuk kepentingan diplomasi internasional. Atau masalah negara lain, kita juga arahkan untuk diselesaikan. Jadi ada tukar-menukar pengalaman dan juga ilmu terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi waktu itu. Nah, kemudian juga Pak Kiai Hashim Muzadi, almarhum waktu jadi Ketua Umum PBNU juga punya ICIS, itu untuk kepentingan itu juga diplomasi internasional untuk resolusi konflik dan seterusnya. Nah, semestinya ini kan berlanjut ini pas di masa pandemi ini. Nah, ini Pak Kiai Hanan ini mentok ini, berhenti di pendekatan second track diplomasi ini, tidak ada yang melanjutkan. Mestinya dulu Kiai Hashim Muzadi kalau ada masalah kita datang ke PBB, datang ke Uni Eropa di Jenewa,
datang ke Brussel. Kalau di Jenewa itu kantor HAM. Kalau ke Brussel kantor Uni Eropa. Datang ke New York, datang ke Washington DC. Untuk apa? Memperkuat diplomasi kita dengan pendekatan ulama, gitu. Dan kalau pendekatan ulama, orang bisa hormat karena tidak punya kepentingan apa-apa, tapi membawa kepentingan kenusantaraan. Nah, ada masalah pandemi. Nah, ini berhenti Pak Kiai Hanan ini berhenti. Mestinya ketika ada upaya mobilisasi bahwa kita harus memproduksi vaksin sendiri, mestinya sudah jalan ini diplomasi internasionalnya para ulama ini yang sudah dari dulu dibangun dan yang pernah juga dilakukan oleh PBNU, kok malah sekarang mentok. Nah, Presiden Jokowi tidak lagi menghidupkan itu. PBNU juga sibuk menjelang muktamar, jadi pusing kan? Jadi nggak fokus lagi, rebutan ketua umum lagi nih. Waduh, jadi susah ini. Jadi kalau gitu pakai Hanan ini yang menggerakkan kalau gitu ini. Ya. Daripada ngandalin PBNU tukar gonta-ganti ketum tapi nggak jelas ininya orientasi visi Islam Nusantara dan visi globalnya, maka ayo kita ini menggerakkan ini. Mulai dari sekarang kita kader. Dan kita meminta ya Pak Kiai Rusdi untuk kelembagaannya di Kemenak, nanti bisa juga sambil jalan kita ke Kemenlu, ini dubes-dubes yang kita ini kita gerakkan juga. Waktu itu Pak Kiai Hasyim Muzadi menggerakkan ini para ulama di luar negeri, nanti ulama luar negeri akan melobi pemerintahnya masing-masing untuk kepentingan kita. Nah, itu lobby-lobby itu. Atau yang ke PBB, pendekatan keulamaan, pendekatan tokoh agama. Jadi Pak Kiai Hasyim Muzadi, tokoh-tokoh agama yang lintas agama itu digerakkan, terus datang ke kantor PBB, bawa aspirasi, atau datang ke Jenewa, atau datang ke Brussel di Uni Eropa. Nah itu suara kita didengar, karena kita punya kekuatan global menggerakkan para ulama seluruh dunia, apalagi yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dahsyat ini. Nah ini tinggal dilanjutkan ini. Jadi ini PR lagi nih bagi Pak Kiai Rusdi nih dan Pak Kiai Hanan ini untuk menggerakkan ini secara kelembagaan ini. Tapi momen perhatiannya untuk pertama-tama itu tadi adalah mengejar ketertinggalan dalam ini penguatan kajian-kajian kenaskahan melalui pendekatan itu tadi, affirmative action. Yang kedua nanti adalah penguatan kesadaran tentang peranan ulama untuk misi Islam rahmatan lil alamin. Nah ini juga nanti ulama kiai-kiai dari Amali ini bisa nanti menggerakkan potensi untuk mendesakkan ini kepada pemerintah agar ulama dihadirkan kembali sebagai aktor-aktor diplomasi internasional yang nanti bisa mendatangi WHO di Jenewa untuk kepentingan ini loh. Ayo, bagaimana supaya vaksin produksi kita ini bisa diterima? Maka apa syaratnya? Kita ambil apa kendala-kendalanya dan seterusnya bisa kita ini. Karena menggerakkan potensi para agamawan untuk misi-misi kemanusiaan. Jadi ketemu kan di situ intinya. Jadi ini catatan saya tentang terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Hanan. Yang penting itu tadi Pak Kiai Hanan ini sudah startnya bagus ini Pak Kiai Hanan ini mengkaji naskah-naskah para ulama-ulama pesantren. Tapi harus lanjut ini Pak Kiai Hanan ke masa-masa sebelumnya karena ini sanatnya sampai ke Wali Songo ini. Ya jadi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren seperti Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Kiai, kemudian ada Syekh Kiai Senori Tuban itu, Kiai Senori Tuban, terus Kiai Bafadal Senori Tuban, terus Kiai Mahfud Termasi, Syekh Ahmad Yasin dan seterusnya. Itu kan sampai sanadnya ke ini, sanad alinya Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah itu adalah gurunya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi sanadnya itu ke sana itu. Jadi dalam ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu non keislaman seperti ilmu-ilmu matematika dan seterusnya itu, nah itu sanadnya ke Syekh Zakaria Al-Ansari. Termasuk kitab-kitab para ulama kita tentang keindonesiaan ini, tentang Al-Jumhuriyah Al-Indonesia, tentang ilmu irigasi, ilmu tentang ekonomi, itu ada semua digali di situ dan jelas sanadnya. Dan juga ilmu politik, ini semua ada. Termasuk mengangkat ada tafsir, ada
seorang ulama dalam naskahnya itu menulis tafsir, meskipun tidak sampai 30 juz, beberapa petikan ayat ditulis dalam naskahnya dalam bahasa Jawa, memperjelas bahwa umat Islam Indonesia ini adalah umatan wasatan yang disebut dalam kitab suci Al-Quran. Oh, ini kan sebuah kemajuan ini kan. Ada ulama kita dari abad 19 mengangkat tema umatan wasatan yang disebut dalam Al-Quran, dan yang disebut di situ adalah umat Islam Indonesia ini, Al-Jawiyin ini. Nah, ini salah satu yang harus menjadi perhatian kita, bahwa sudah saatnya sekarang ini naskah-naskah ulama kita yang pesantren maupun yang ulama Nusantara dari era Wali Songo sampai yang eranya Mbah Hasyim Asy'ari, itu semua adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk dikaji dan disebarkan sebagai bentuk dari itu tadi, mengangkat kembali suara-suara keislaman para ulama Indonesia untuk rahmatan lil alamin. Seperti dulu banyak jadi guru-guru kan ulama kita di sana, di Mekah, di Mesir, ngajarin orang dari berbagai dunia, dari berbagai negara sebagai murid, sebagai master, sebagai syekh, sebagai al-ustaz. Kalau ada santri atau mas santri sudah gembira diterima di Al-Azhar, terima di Mekah, diterima di Yaman. Sebagai apa? Sebagai santri. Itu bukan Islam Nusantara itu. Itu masih Islam lokal itu. Yang levelnya justru Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin adalah ketika kiai-kiai kita, ulama-ulama kita tampil di sana sebagai guru, sebagai master. Maka pasti suara kita akan didengar, aspirasi kita akan dibaca dan diamalkan. Seperti halnya dulu gitu. Jadi kita bukan cuma mengekspor TKI atau TKW, sudah saatnya kita ini mengekspor ulama untuk ngajar. Bukan jadi santri di sana untuk ngajarin orang. Seperti halnya dulu Mbah Hasyim Asy'ari ngirim muridnya itu Kiai Umar Salatiga untuk ngajarin orang Arab ilmu falak. Bayangin, hebatnya nih Kiai Umar Salatiga ini ngajarin orang Arab ilmu falak. Sampai semuanya sami'na wa ta'na gitu. Mana sekarang ini? Santri-santri Matali, ayo kita kajar. Bisa nggak ini? Menjadi master-master nanti di Al-Azhar, di Kairo, di Turki, di Istanbul, di Yaman, di Mekah, di Madinah. Sebagai pengajar, bukan sebagai santri. Tapi master of Islam Nusantara. Bukan sebagai kuli, bukan sebagai murid, bukan sebagai yang bukan levelnya sebagai santri di sana, tapi sebagai master. Yang menjadi tantangan kita, Pak Kiai Rusdi. Bagaimana mengembangkan Mahat Ali ini nanti berstandar internasional, basisnya dari Nusantara, tapi mampu berbicara di level global, menghasilkan karya dan mampu berbicara di forum-forum internasional dalam bahasa Arab minimal. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya minimal bahasa Arab. Jadi kalau ada forum-forum internasional, Mahat Ali ini harus bisa. Tapi isinya adalah isi ulama-ulama Nusantara. Jangan sampai ngomong di Mekah atau di Mesir, tapi isinya ulama-ulama Mekah. Aduh, kan mestinya boleh baca ulama-ulama Arab, tapi dibandingkan dengan suara-suara ulama-ulama Indonesia. Itu baru namanya mengglobalkan Islam Nusantara atau mengglobalkan moderasi beragama berbasis kenusantaraan kita. Saya kira gitu. Jadi ini banyak PR sekali nih ke Pak Kiai Rusdi dan Pak Irhas ini untuk kemajuan ini, pengembangan Mahat Ali kita. Semoga amin. Nah, gitu. Nah, ini rekamannya banyak sekali nih. Nanti rekamannya tersebar ini nanti jadi agenda nih ke Pak Kiai Rusdi. Siap. Datangnya ke Tanjung Duren. Namanya PR. Namanya PR. Pekerjaan Rusdi. Oh, boleh PR pekerjaan Rusdi. Mantap itu. Nanti dicatat ini. Ini banyak saksinya ini. Banyak saksi. Oke.
Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai tadi atas 2 poinnya, yaitu affirmative action dan juga tadi reaktivasi keulamaan kita. Baik, sambil menunggu Pak Kiai Baso mungkin mau minum dulu Pak Kiai. Mereka mau istirahat dulu. Kita tunggu pertanyaan berikutnya. Barangkali ada penanya yang ingin menyampaikan pertanyaan atau informasi. Silakan. Ada raise hand dari Mahat Ali Jakarta. Silakan. Ini di Mahasantri Mahat Ali Jakarta. Monggo. Monggo yang bertanya tadi, siapa tadi? Halo. Ya, kepada tadi Mahat Ali Jakarta sudah bisa dicek. Suaranya keluar, suaranya keluar. Mahat Jakarta suaranya keluar. Halo. Mas Kanali. Mati ini. Halo, tolong Mas Kanali. Siap. Kenapa? Sudah. Silakan. Silakan pertanyaannya. Terlalu kecil suaranya. Nggak dengar sih. Terlalu kecil suaranya. Silakan dicek suaranya. Sini aja, Bang. Sini aja. Sini. Oke. Apa? Mangga. Halo, yang bertanya suara dekatkan suaranya. Tidak apa-apa, ayo. Sudah belum? Ya, baik, sambil menunggu penanya, barangkali teman-teman yang lain juga ada pertanyaan, bisa raise hand atau menyampaikan di kolom komentar atau kolom chatnya. Sudah bisa? Ustaz. Ya, ini apa udah terdengar, Ted? Sudah. Oh ya. Ini sebelumnya saya Muhammad Fadil dari Mahat Ali Jakarta semester 5. Kebetulan pakai Ahmad Baso juga pengampu kita di semester 5. Saya ingin bertanya terkait slide PPT yang ditayangkan tadi di slide ke-7. Di slide ke-8, maaf. Slide ke-8 itu menjelaskan mengenai naskah lontara bilang dalam aksara pegon itu naskah VT 25 PNRI itu disebutkan di situ Raja Talo, raja yang pertama masuk Islam, itu memberi perintah kepada segenap rakyatnya, katanya mari melindungi diri kita dengan melakukan jarak sosial untuk menghindari diri kita dari wabah penyakit dan kelaparan. Di situ ada kata kelaparan. Kalau menghindari diri dengan cara di rumah untuk menghindari dari wabah itu kan make sense ya, karena penyakitnya menular, jadi diam saja di rumah. Tapi kalau untuk menghindari kelaparan, itu saya mau menanyakan maksudnya menghindari kelaparan itu apa, Ustaz? Karena dengan diamnya di rumah kan tidak bisa mencari nafkah atau mencari mata pencaharian. Apakah ada kebijakan pemerintah terkait sumbangan sembako dan lain sebagainya? Itu di slide ke-8. Kemudian slide ke-7-nya yang serat centini, itu kan ada narasi misuh-misuh atau marah-marah pada kebijakan penanganan pandemi pada saat itu. Berarti sebelum adanya narasi misuh-misuh ini, ada orang yang ngelanggarnya dulu, berarti kan ada orang yang marah-marahnya dulu terkait kebijakan pemerintah pada saat itu. Nah, apakah strategi pemerintah untuk orang-orang yang tidak patuh protokol ini? Kan protokol strategi tadi dijelaskan ya, ada masker, atau dalam bahasa Bugisnya aroko, tempat isolasi, air dalam wadah di depan rumah itu buat cuci tangan. Nah, untuk orang-orang yang tidak patuh atau marah-marah pada kebijakan penanganan pandemi pada saat itu, strategi pemerintah itu apa yang dilakukan? Nah, selanjutnya terakhir Pak Kiai, saya juga ingin
sedikit membahas tadi tentang affirmative action yang sempat tadi disinggung juga dengan Pak Kiai Ahmad Rusdi. Saya mau menanyakan apakah ada program-program dari Ditpontren atau Kemenak terkait affirmative action untuk pendekatannya kepada generasi milenial. Seperti misalkan alih wahana pengarus utamaan naskah Islam Nusantara gitu kepada pendekatan yang lebih generasi milenial atau generasi Z gitu. Saya kira ini perlu ada alih wahana gitu, suatu medium yang menghadirkan lebih banyak menjangkau kepada generasi Z. Misalkan naskah Islam Nusantara ini bisa dikemas dalam konten YouTube berbasis animasi video gitu misalkan, untuk bisa menjangkau lebih jauh gitu. Apakah sudah ada program-program itu di Kontren atau di... Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau izin merangkum pertanyaan tadi, ada 3 pertanyaan dari Saudara Fadil. Pertama terkait bagaimana sih kekuasaan atau kerajaan saat itu, di zaman itu, menangani konteks jaga jarak dan kelaparan. Apakah ada informasi tambahan mengenai bagaimana sih kekuasaan itu menghindari ataupun menangani kelaparan, di mana kita tahu bahwa, kita semua tahu bahwa PPSB ini sempat membuat kita tidak bisa kemana-mana, kira-kira begitu. Dan yang berikutnya tadi juga ditanyakan mengenai apakah ada program alih wahana terkait penggunaan naskah dan lain sebagainya di terkait. Nah, monggo Pak Kiai, waktu dan layarnya dipersilakan. Ya, yang pertama sebetulnya yang terkait dengan jarak sosial itu kan terkait dengan penduduk untuk memotong mata rantai penyebaran penyakit. Terus perintah kedua dari San Raja ini adalah, ini komandannya, ini komandan penanganan pandemi Karematwaya. Terus ada kata kelaparan, maka itu adalah tugas kepada para pejabat, petugas di lapangan. Misalnya dalam konteks PPKM, bagaimana ada perhatian terhadap distribusi logistik kepada para penduduk yang sedang melakukan isolasi mandiri itu. Jadi ada 2 hal di situ. Pertama, penanganan penyakitnya, 1. Yang kedua, penanganan distribusi logistik agar masyarakat tidak kelaparan. Karena dalam situasi pandemi seperti itu kan pasti konsekuensinya kan adalah banyak yang terancam kan, tidak bisa dapat nafkah atau mencari rezeki atau susah mendapatkan distribusi logistik atau bahan kebutuhan pokok. Nah itu jadi 2 perintah itu. Kalau terkait dengan jarak sosial untuk semua masyarakat, semuanya tanpa pandang bulu. Terus untuk kepentingan menjaga jangan sampai kelaparan, itu adalah tugas kepada para pemerintah dari berbagai level manapun untuk melakukan upaya-upaya pencegahan bagaimana distribusi kebutuhan bahan pokok pangan itu misalnya, terutama untuk bisa terdistribusi, terbagi secara merata dan tidak ada yang sampai kelaparan. Itu tugas, itu khusus tugas untuk pemerintah. Yang kedua, soal yang dari Serat Centini, pendekatannya kalau ada umat Islam yang seperti tadi misu-misu itu, pendekatannya jelas jangan pakai pendekatan polisi, bukan pendekatan tentara, tapi pendekatan keulamaan. Mereka kan umat Islam juga. Itulah pentingnya pemerintah ini yang pegang komandan ini harus juga ngerti bahasa agama, ngerti juga pendekatan keulamaan. Maka pakailah pendekatan itu, cara kiai, bukan cara polisi atau cara Satpol PP yang main dendang-dendang itu. Nggak boleh seperti itu. Supaya masyarakat itu bisa gampang dibujuk. Tadi Serat Centini sudah menunjukkan kalau Samyo Suko Subtiasin ing Aulia, kalau semuanya sudah nurut pada apa kata Aulia, maka insya Allah pandemi akan bisa ditangani dengan baik. Dan terbukti kan, Green sore esok Basuki, Green sore esok Waluyo. Kenapa? Karena mereka udah pada nurut. Karena pendekatan keagamanya itu yang kuat gitu. Jadi itu memang harus terkuat. Makanya pemerintah untuk menangani pandemi memang harus kuat pendekatan keulamaannya. Itulah juga salah satu peran dari Mahat Ali ini untuk memperkuat, memberdayakan potensi-potensi itu.
Oke, yang ketiga, saya kira ini ke Pak Rusdin ini untuk menjawab. Kalau saya sih dalam berbagai media apapun itu semua harus diambil untuk penguatan ini ngaji naskah-naskah Nusantara. Yang penting alatnya sudah lumayan lah, sudah bisa santri-santri, mas santri sudah bisa ngaji naskah. Itu sudah bisa nanti dipikirkan medium apa nanti yang akan menjadi outputnya nanti untuk penyebarannya. Yang penting mereka sudah bisa ngaji naskah dalam berbagai aksara manapun. Tinggal nanti step berikutnya adalah memikirkan bagaimana proses diseminasinya nanti. Tapi pembelajarannya tetap harus ada, dipersiapkan dulu, karena santri-santri ini kan mulai dari nol ini, nggak tahu apa-apa, maka perlu kemudian dikembangkan satu proses afirmatif yang saya sebut tadi itu, affirmative action untuk fasilitasinya, supaya santri-santri Mahat Ali ini seluruh Indonesia bisa mengakses naskah-naskah kita gitu. Saya kira gitu. Pak Kiai Rusdi silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Iya, monggo barangkali Pak Kiai Rusdi ada tambahan atau informasi terbaru, monggo. Ya. Mana Pak Kiai? Ada Pak Kiai Rusdi? Ada tambahan? Ada. Ustaz Sufyan, halo, assalamualaikum. Monggo Pak Kiai, monggo. Ini semakin banyak PR-nya nih kayak Mas Basu ini. Ini hal ketawa aja dia. Tapi yang paling banyak pahalanya adalah Pak Kiai Rusdi nih, paling banyak pahalanya ini. Jadi komandonya ini, para aulia ini. Pokoknya siapin satu program. Ya, tahun ini kita belum ada untuk kegiatan itu ya. Mungkin kita rencanakan mungkin tahun depan insya Allah. Kalau bisa memang ada semacam daurah kali ya. Daurah ahli tadrisi naskah Taman Nusantara, saya kira keren itu. Ya enggak? Jakarta siap ya. Ya, insya Allah. Pemetaan dulu Pak Kiai Rusdi. Ya, mungkin akan diupayakan seperti itu. Sementara ini yang ada hanya penguatan literasi untuk PDF kayak Mas Rasul. Jadi sanad kitab aja, literasi tapi di PDF. Tempat kali belum ada. Itu ada sudah kita lakukan. Ya, baru Basul Masalah juga. Nanti depan insya Allah kalau bisa ada itu keren juga insya Allah. Upayakan supaya ada daurah tadi. Ya, nanti kita di tempatnya bisa dikasih tiga saya kira itu daurah itu. Ya. Yes, dan jadi semoga beliau ini kalau di Arab kan ada daurah daurah. Nanti di tadrisi naskah Nusantara. Proyeknya namanya ini Pak Kiai Rusdi. Kalau di Arab, ya. Kalau di Arab namanya Ihya'ut Turas Al-Arabi. Nanti di sini Mas Ali Ihya'ut Turas An-Nusantarawi. Ihya'ut Turas An-Nusantarawi. Itu jadi program besar. Jadi ada kalau bisa memang gini ya Mas Baso. Ya, yang Baso kalau bisa ada ini, ada program namanya bukan apa? Ada tarif namanya. Karya-karya ulama Nusantara yang ini kita tarif. Itu penting saya kira. Ya. Supaya mendunia karya-karya itu. Ya. Harus itu. Bahasa Arab, nggak usah pakai bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Arab. Kita bisa manfaatkan santri kita. Ya. Jadi ada tarifisasi naskah-naskah Nusantara. Nah, ini keren ini. Iya. Keren ini. Harus iya. Demikian. Ya, mohon maaf nanti sampaikan ke pimpinan, ke Pak Aceng. Pak Aceng ada nggak Pak Aceng ya? Atau berjalan ya? Atau ke Pak Direktur nanti saya sampaikan. Iya, insya Allah. Demikian dan monggo ke Ustaz. Kalau sudah cukup, nggak ada masalah silakan. Waktu cukup monggo. Silakan Ustaz Sufyan. Oke, monggo. Iya, pakai. Ada sambutan dari Kiai Nur Salikin, monggo. Oke, monggo kepada Kiai Nur Salikin. Boten usah sambutan Kiai, yang penting programnya implementasinya. Program Tahqiqul Kutub nggih. Nggih. Kita Tahqiqul Kutub. Mohon maaf Kiai, kemarin kita mengusulkan Kiai Ahmad Baso ini apa ya, investasi besar bagi Indonesia. Harus diangkat menjadi Dewan Masayih ini. Karena kerja filolog niku. Yang lain. Pola pikir yang orisinil jadi ya. Jadi saya harap ya inilah kemarin kita usulkan tapi kayaknya masih mentok itu.
Buat masa nasional agar pendidikan kita itu ya pendidikan yang memang basicnya kultural juga gitu. Seperti itu. Iya. Lah. Nggak usah panjang-panjang, yang penting programnya jalan, Kiai. Iya. Iya. Itu upayakan supaya daurah itu macam itu. Insya Allah, mudah-mudahan kita upayakan. Ya, insya Allah. Matur suwun. Sekian, Ustaz Sofyan. Insya Allah. Amin. Oke, terima kasih. Ada semua narasumber, khususnya Pak Kiai Baso tadi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai naskah kita di terkait mengenai wabah. Baik para hadirin sekalian, kiranya apakah ada pertanyaan kembali atau informasi terkait pembahasan kita? Pak Kiai Rusti, bagaimana? Apa cukup segera cukup. Ya. Mungkin Pak Kiai Ahmad Baso mungkin ada closing statement mungkin Pak Kiai. Saya ya gini aja. Ini kan kita mau mengangkat ini. Ini kan rahmatan lil alamin. Ini kan program pemerintah sejak dari Pak Menteri Lukman Saifuddin ya, mengglobalkan ini moderasi beragama berbasis keindonesiaan. Kemudian Pak Presiden Jokowi juga sudah menginisiasi itu dalam berbagai program-program yang ditawarkan kepada pemerintah dan Kementerian Agama dan juga kepada ormas-ormas agama. Nah, tinggal ini siapa yang akan menjadi core-nya ini, core apa namanya ini? Core intinya nih, siapa? Apa sih namanya nih? Leading sektornya. Ini yang menjadi pertanyaan ini. Mestinya kan Kementerian Agama. Tapi Kementerian Agama ini jalan sendiri-sendiri, yang di Litbang juga jalan sendiri, yang di pendidikan agama Islam juga jalan sendiri, yang di Dimas juga jalan sendiri. Akhirnya kan tidak solid ini. Oleh karena itu ya saya kira perlu memang ada penguatan supaya nanti penganggarannya di kementerian itu jelas, satu ditunggal ini. Karena kalau bercabang-cabang akhirnya kan menjadi ini kan tidak fokus nanti. Jadi itu juga menjadi tantangan ini Pak Ahmad Rusdi. Sudah ini sudah masuk nih dalam RPJPM ya 5 tahun ini untuk konsolidasi Islam keindonesiaan untuk global ini. Tapi ini apalagi penganggarannya kan tidak solid ini di kementerian. Belum lagi untuk lintas kementerian. Di BRIN juga ini juga kan nggak ada yang mengkampanyekan ini di BRIN. Jadi ini masih banyak bentuk, apalagi di Kementerian Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan ada Dirjen Kebudayaan yang menangani naskah-naskah Nusantara. Itu juga tidak solid ini. Penguatannya itu tidak sampai ke sini lintas sektoral ini. Karena tidak ada leading sektoralnya yang lintas lembaga dan kementerian. Oleh karena itu inisiatifnya memang harus dari Kementerian Agama untuk kemudian mempertimbangkan karena anggaran di Kementerian Dikbud itu juga besar. Banyak anggaran untuk naskah tapi terbuang percuma karena tidak fokus untuk penguatan karya-karya Nusantara itu, apalagi yang bertema keislaman. Nah, ini jadi saya kira ada perlu memang diskusi lintas lembaga dan kementerian supaya ini bisa jalan. Karena ini program pemerintah sayang sekali kalau tidak konkret, hanya sekedar nanti menjadi wacana, akhirnya yang muncul itu tadi Arabisasi lagi. Kan itu yang sangat disayangkan. Jadi alangkah baiknya seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Rusdi, ini misalnya penerjemahan karya-karya ulama Nusantara. Ini kan mentok kan ini. Lintas sektor di antara berbagai masuk program di beberapa tempat tapi tidak solid, tidak fokus dan tidak sistematis sehingga tidak mencapai target yang kita idealkan bersama gitu. Nah, ini yang mestinya harus menjadi perhatian gitu. Jadi inilah memang diskusi panjang tapi leading sektornya saya tetap mengharapkan memang harus Mahat Ali karena inilah core-nya ya untuk kekuatan ini, keislaman ini, studi keislaman ini berbasis keindonesiaan. Memang kuatnya itu di Mahat Ali. Nah, tinggal kemudian bagaimana penguatan ini membawa kepada penguatan itu tadi, penguatan yang
yang bersifat kelembagaan itu. Jadi bukan sekedar materi, tapi juga penguatan kelembagaannya itu. Nah ini juga tantangan ke Pak Rusdi nih, supaya bisa jalan. Ya memang harus sih ya, kalau bisa ya Pak Kiai Rusdi juga ya menjadi masuk dirjen mestinya. Ya. Untuk bisa menangani semua ini, bisa jalan. Agar bisa semua terkoordinasi. Ini nih yang catatan saya. Koordinasi. Oke, banyak anggaran sebetulnya, tapi terbuang percuma. Iya. Jadi banyak anggaran tapi terbuang percuma, tidak sistematis. Saya kira gitu. Oke, terus deh. Ya, monggo Ustaz Sufyan. Oke, terima kasih kepada Pak Kiai Ahmad Baso atas pemaparan dan juga saran serta rekomendasi yang dilakukan bagi naskah Nusantara kita. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para hadirin, Pak Kiai Ahmad Rusdi, serta Pak Ira Sobirin dan seluruh stakeholder terkait atas terselenggaranya acara ini. Kami kira pertemuan kita sampai sini dulu, karena mengingat waktu yang terbatas, juga kesempatan kita insya Allah akan bertemu lagi di pekan berikutnya dalam pengajian yang sama, ngaji online. Tapi sebelum ditutup, marilah sama-sama kita bersuah foto bersama. Tim media akan mengambil beberapa spotlight foto teman-teman semua. Kami mohon kepada para hadirin untuk berkenan untuk menyalakan kameranya. Tim media silakan diambil. Mundur dari 3, 2, 1. Oke, slide berikutnya 3, 2, 1. Slide yang terakhir, silakan 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada para hadirin sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi pengetahuan keagamaan juga pengetahuan tentang kenusantara kita. Mudah-mudahan kita semua